Pak Todung, siapa kira-kira yang jadi menteri di kabinet Jokowi JK ini? Waduh, itu yang tahu cuma Pak Jokowi Yusuf Kala. Itu kan kita nggak tahu ya kan. Dan mungkin ya Tuhan juga tentu tahu. Tapi ya kan? kalau kita melihat nama-nama orang yang memiliki integritas, saya pinjam statementnya Pak Bibit tadi, kompetensi dan konsistensi pasti banyak lah di Republik Indonesia ini kan? Cukup banyak ya kan, cukup banyak. Persoalannya apakah yang punya integritas dan punya kompetensi juga mau ya kan? Nah, apakah namanya masuk dalam shortlist yang ada pada Jokowi dan Yusuf Kala misalnya. Karena kita melihat kalau betul apa yang dikatakan di media, daftar itu kan sudah mengkristal. Shortlistnya itu ada pada 43 nama yang diajukan ke KPK. Ya. Nah, apakah 43 nama itu lolos atau tidak? Ya, ini pertanyaannya. Dan saya dengar ada beberapa yang mendapat catatan merah, ada yang mendapat catatan kuning, ada yang mendapat catatan putih. Nah, bagi mereka yang catatan merah, apakah masih akan diloloskan? Menurut saya sih Jokowi seharusnya punya kewajiban moral kalau dia konsisten tidak meloloskan mereka yang sudah diberikan catatan merah seperti itu. Memang itu hak prerogatif presiden. Tapi artinya komitmen untuk memberantas korupsi itu sudah dimulai dengan hasil ya penelusuran KPK. Walaupun saya harus mengatakan memberikan KPK 2 hari pekerjaan untuk melakukan penelusuran itu tidak mudah. Karena tidak semua data itu accessible, tidak semua data itu bisa didapat. Nah, tetapi ada kondisi yang mesti dibuat. Pertama adalah bahwa yang bersangkutan kalau nantinya memang ada data, ada informasi, ada bukti evidence yang mengkaitkan dia dengan kasus korupsi, yang bersangkutan mesti diberhentikan atau kalau dia memang punya harga diri, dia mesti mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti membuka pintu sebanyak mungkin terhadap pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh apa yang disebut ya mungkin whistleblowers yang selama ini belum muncul. Mungkin akan ada whistleblowers. Pejabat A ini pernah ada kasus dulu. Pejabat B ini pernah ada kasus dulu. Nah, ini mesti dibuka. Gitu. Memang itu belum tentu sahih, tapi bisa diverifikasi, bisa diuji. Iya, karena kadang-kadang ada asap, ada api gitu kan. Betul. Tapi gini Don, sebenarnya justru kembali ke pribadinya ya. Walaupun katakan dari KPK calon menteri ini, ketika misalkan ada yang 43 orang, katakanlah ya 43-tiganya misalkan bersih dari KPK, PPATK nggak ada bersih. Tapi kalau dirinya atau dia pernah punya dosa, ya, dan tidak tertangkap tidak tersadar oleh KPK, oleh PATK atau siapapun, tapi dia pernah tahu itu dan tadi bilang ada whistleblower di belakang hari, lebih dia tahu diri lah. Ini soal merasa atau tidak? Iya, kalau dia merasa misalkan saya dulu pernah melakukan sesuatu, tapi belum aib itu belum dibuka oleh Tuhan, ya atau oleh teman-temannya dulu pernah satu geng, baik mundur daripada dimundurkan oleh Kang Asep. Ini kan soal rasa. Orang yang sudah terbukti jadi tersangka saja masih ketawa ketiwi di depan kamera televisi kok. Oke, sekarang gini, betul kata-kata sekarang nggak kapok. Kalau misalkan sekarang kasus-kasus terakhir hukuman itu kan, entah dimiskinkan tadi apapun oleh putusan. Mungkin setelah dimiskinkan bisa kapok ya? Iya, mungkin juga gitu kan. Nah, sekarang saya kembali. Kalau kalian kan contoh suri toladan. Nah, ketika suri toladan tipenya Jokowinya begitu, masa anak buahnya mesti nekan? Ya tahu diri lah. Bukankah koruptor juga mencontoh keteladanan dari pendahulunya yang di atas korupsi? Itu namanya berkelit dan berkilah kalau itu kan. Cari supaya gue nggak tahu. Tapi suatu saat pasti akan ada yang buka kok. Tapi kalau dari KPK sendiri Pak Bibit, apa sih kriteria seorang layak dicalonkan sebagai menteri? Artinya ini lolos atau tidak itu apa? Ya, yang jelas dia tidak bermasalah, dia tidak ada laporan, ya, kemudian track recordnya bagus. Kemudian dilihat juga harta kekayaannya kayak apa. Nah, nanti kalau dia sudah diputus, ya sudah diputus menjadi ini jadi menteri gitu ya. Kemudian diajukan KPK minta LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu sebelum dia menjabat, dia harus melaporkan ke harta kekayaannya. Kemudian kalau boleh juga ditelusuri dari mana asalnya. Harusnya satu step lagi ditingkatkan oleh KPK. Kalau kemarin itu hanya melihat apa adanya, setelah itu dibiarkan, setelah dia 2 tahun suruh laporan lagi ada tambahan atau tidak. Tambahannya signifikan nggak dengan penghasilannya? Ya, signifikan nggak masalah. Kan nggak apa-apa kan? Hibah gitu. Banyak kan yang hibah. KPN itu Pak Bibit ya, ini kan self-reporting, ya, self-assessment dari yang bersangkutan. Jadi apa yang saya tulis adalah apa yang saya ingin laporkan. Tergantung kejujuran diri ya. Apa yang saya tidak ingin laporkan kan tidak saya tulis. Nah, dalam konteks seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh KPK? Dan data banyak investigasi juga, harusnya pejabat-pejabat yang hartanya miliaran kayak tidak dilaporkan. Di lembaga tinggi saya dulu itu kan kemarin ada kasusnya hartanya kaya. Tapi KPK nggak punya wewenang Pak Bibit untuk melakukan investigasi terhadap laporan kekayaan. Sekarang
tinggal ini Pak, lihat ke lapangan, apakah harta ini dia tidak hanya melihat sesuai dengan yang tertulis, tapi juga nanya tetangganya. Tetangganya udah disogok semua Pak. Belum tentu Pak. Kang Asep kan semua ini dari tetangga, ajudan, pembantu supir semua udah dapat. Gini kan, kemarin juga ada pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan gajinya dan tetaplah ramai di KPK, pernah di media, tapi nggak ada tindakan ketika kan penghasilan. perlu alat bukti. Bukan, masalahnya yang tadi kan Bang Todung itu mengatakan ketika orang itu kaya, ya. Nah, ketika ini hartanya segini, tapi ketika tidak sesuai dengan profesinya, dengan jabatannya, ternyata juga tidak ada masalah tuh. Pernah diramaikan, kita pernah ramai ada misalkan sekjen. Nah, di sini Pak, pentingnya ada aturan pembuktian terbalik. Nah, kemudian penelusuran tadi betul-betul real, kemudian dari yang real tadi dilaporkan, dipertanggungjawabkan pada yang bersangkutan. Tapi sebenarnya ngecek salah satu yang saya paling ini mungkin Pak Yudhya, SPT pajak. Karena tiap tahun yang tidak akan cocok. LKPN dengan SPT harus cocok. Pasti kebanyakan nggak cocok. Kang Asep, kalau hakim boleh kaya nggak? Ya boleh aja. Kenapa tidak? Justru kenapa berhenti jadi hakim? Ya karena saya sudah tidak tahan. Saya berhadapan. Nah, ini obatnya Bapak-bapak sekalian, daripada kita sibuk mau jadi profesi apa, kita coba lihat di Monas dulu kan. Karena di Monas ini sampai tengah malam ini pun masih berlangsung pesta rakyat dengan menampilkan band internasional Arkarna. Tadi ada slang juga, dan ini rupanya memang betul-betul pesta rakyat, dari, oleh, untuk rakyat. Nah, kalau ini harusnya disensor nggak ya? Ini kakak ini. Iya benar, ini kakak slang. Yang kebetulan memang gayanya cukup khas tanpa mengenakan baju. Dan seperti janji sebelumnya bahwa teman-teman slang akan menghibur rakyat yang memang berkumpul di Silang Monas Jakarta. Tadinya memang jam 10 harusnya sudah selesai, tapi ternyata kemeriahan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Dan cuaca Jakarta di sekitar Monas memang cukup mendukung, cerah, walaupun tidak satupun bintang yang saya lihat di situ. Yang menarik satu apa tuh? Tidak ada bendera partai. Oh ya, adanya partai slang. Ya. Di situ kan spontanitas alamiah kan, tanpa rekayasa. Itulah sebabnya konser 3 jari, kata Salam 3 Jari ini kan artinya kan persatuan Indonesia, sila ketiga kan Indonesia. Jadi sudah memang saatnya kita melupakan lagi perbedaan selama masa kampanye, ya kan? Yang penting sekarang bersatu padu, paling tidak semangatnya sama untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau tadi Pak Bibit bilang ini sudah penyakit kronis menahun atau sudah stadium apa nih Pak? Udah stadium apa ini? Kalau kanker ini udah stadium 4 kali ya? 4 itu. Ya, jangan sampai. Bapak-bapak tidak ada keinginan untuk bergabung dengan masyarakat yang ada di Monas? Nanti pulangnya susah itu. Nah, dan ada satu yang menarik tadi, himbauan juga bagi penonton yang menyaksikan konser rakyat ini untuk tidak meninggalkan bekas, ya. Jangan sampai sampah-sampah berserakan, karena kewajiban kita bersama bukan cuma petugas dari Dinas Kebersihan untuk menjaga tempat-tempat fasilitas umum seperti di Monas untuk tetap bersih. Satu hal Pak ya, yang selama ini kita lakukan itu kan seolah-olah masyarakat juga mengharapkan adanya tindakan represif, penindakan terhadap korupsi. Padahal apapun tindakan kita, penjara pun boleh penuh dengan koruptor, korupsi akan jalan terus. Karena apa? Karena korupsi itu seperti ibarat gunung es Pak. Yang es di bawah permukaan harus dicairkan Pak. Nah, pencairkannya tidak dengan represif, tapi dengan pencegahan dan dengan penangkalan. Preventif dan preemptive action. Saya sih lihat itu begini Pak. Artinya negara di dunia manapun Pak ya, masuk Cina yang katanya paling kencang memberantas korupsi, itu juga penuh dengan korupsi. Kita nggak pernah bisa percaya dengan publikasi yang ada dari Cina. Katanya udah ribuan yang dieksekusi, ditahan, ya kan? Tapi karena sistemnya memungkinkan untuk korupsi, toh sampai hari ini korupsi juga, ya kan? Nah itu pertama Pak. Kedua, kalau kita melihat ke depan, tolong juga perhatikan korupsi di sektor swasta. Korupsi di sektor swasta ini tidak terlalu banyak disentuh. Kita hanya melihat pejabat-pejabat penyelenggara negara. Birokrasi yang terkait dengan penyelenggara negara, Pak. Betul. Tapi sektor swasta ini, Pak, korupsinya luar biasa. Nah, ini begitu banyak mega project di Indonesia ini, begitu banyak transfer pricing, begitu banyak tax evasion ya oleh pengusaha-pengusaha swasta. Ini kan semua korupsi. Nah, ini yang kelihatannya tidak banyak disentuh. Dan korupsi dibungkus dengan perdata. Harusnya dirubah Pak, undang-undangnya ditambah, karena di Singapura sudah swasta pun sudah kena Pak. NCSC CPIB itu bisa nangani
swasta antar swasta, Pak. Kalau di sini belum, berarti undang-undang anti korupsi ini harus dirubah, tapi jangan juga merubah yang sudah settle, Pak. Nah, gitu kan. Itu kan urusan swasta baru penyuap aja, swasta baru penyuap aja kan. Padahal sebenarnya dia bandar-bandar mafia-mafia yang mengendalikan para penyelenggara negara. Urusan undang-undang itu kan urusan wakil rakyat Anda yang ada di Senayan sekarang. Percaya nggak mereka akan mendukung semangat pemberantasan korupsi dengan memperkuat regulasi yang dimaksud tadi? Sekali lagi saya hanya optimis sekarang kan, kalau lihat kekuatan sekarang, lihat pelantikan Jokowi, kalau DPR tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi, ujungnya hanya melemahkan perubahan undang-undang korupsi atau KUHP, saya pikir mereka akan berhadapan dengan masyarakat gitu kan. Nah sekarang saya semangat kepada, masihkah berani mereka misalkan tidak mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui legislasi gitu kan. Nah kalau legislasinya mereka tidak mendukung, kita meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang korupsi dan mereka berani menyimpang dari itu atau kehendaknya selama KPK butuhkan atau apa yang terjadi? Saya pikir cepat atau lambat mereka akan terkena dengan perkaranya sendiri. Enggak, oleh karena itu Pak, masyarakat harus kita gerakkan Pak. Harus kita ajak mereka untuk mengkritisi itu. Nah kemudian saya sudah mendirikan gerakan masyarakat perangi korupsi. Mudah-mudahan seluruh kabupaten kota itu memiliki perwakilan kita di sana. Bapak ngajak revolusi nih? Bukan ya, revolusi melawan korupsi gitu kan? Edukasi. Ya, revolusi mental Pak ya. Wah ini bahasanya udah tim sukses nih kayaknya. Bukan. Artinya gini Pak, artinya kita buka peluang orang yang punya integritas, kompetensi dan konsisten Pak. Kita ajak berkumpul di dalam ini. Di seluruh Indonesia ada seluruh Indonesia ada perwakilan. Saya lihat begini, Don. Mesti ada quick wins. Ya. Quick wins yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi JK dalam waktu 3 bulan ke depan. 100 hari pertama? Ya 190 hari. Pokoknya mesti ada quick wins. Nah quick wins itu apa? Menurut saya yang paling krusial satu adalah judicial corruption. Korupsi itu memang di mana-mana ada. Tapi ketika kita menyerang ya judicial corruption di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung, di kepolisian, itu akan betul-betul punya dampak yang sangat signifikan. Saya kira ya. Itu pertama. Kedua, Jokowi kan sudah mengatakan dia mendukung non-cash transaction. Betul. Cepat buat ketentuan regulasi mengenai non-cash transaction dan toolsnya ya. Aplikasikan. Iya, betul. Langsung efektif, ya kan? Nah kalau itu dilakukan cepat ya, menurut saya sih luar biasa gitu kan. Nah ketiga mungkin ya mendorong supaya penguatan KPK itu betul-betul dijaga ya, supaya tidak ada tindakan-tindakan yang akan melemahkan posisi KPK ke depan. Karena bagaimanapun dengan segala respek pada instansi penegak hukum yang lain, KPK masih jauh lebih independen, jauh lebih profesional dalam memberantas. Makanya jangan dipretelin ya, malah harus diperkuat ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, kita break sekali lagi, kita akan segera kembali di segmen berikutnya tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa.